Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-13. Demikianlah dikatakan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Pengakuan dosa di hadapan Allah meringankan beban kita dan menyelamatkan jiwa kita. Inilah yang dirasakan dan dialami oleh Daud. Ketika dia melakukan dosa, akhirnya ada yang menegur, ada yang mengingatkan, dan dia mau menerima teguran dan peringatan itu. Terkadang dalam kehidupan kita sering membela diri di setiap kesalahan dan dosa-dosa kita. Sehingga kita sulit untuk mengakui dosa kita. Kita sulit menyesali apa yang kita perbuat. Karena kita selalu merasa benar. Kita selalu membuat diri kita itu harus dibenarkan walaupun sebenarnya adalah salah. Sehingga inilah yang paling sering membuat kita sulit untuk menerima pengampunan dan pertobatan. Padahal Allah sudah menyediakan itu. Allah sudah menerima kita dengan segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Namun kita sangat sulit untuk melakukan itu. Kita sulit untuk datang kepada Tuhan untuk menyatakan dan mengakui setiap kesalahan kita. Kalau kita diingatkan, kalau kita ditegur, kita sering mengatakan, "Bukan saya." Bahkan kita mencari siapa yang mau kita persalahkan atas kesalahan kita. Namun apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Daud tidak berdalih, Daud tidak membela diri. Ketika Nabi datang kepada yang mengingatkan segala dosa-dosanya, dia langsung menjawab seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dia mengarahkan seluruh pelanggaran, kesalahan, dan dosanya di hadapan Tuhan. Mungkin kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melakukan salah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berdosa terhadap orang tua kita. Kita berdosa terhadap orang-orang yang ada di lingkungan rumah kita. Kita berdosa terhadap anak-anak kita. Kita berdosa kepada diri kita sendiri. Namun yang paling penting, semuanya itu, keberdosaan kita itu yang lebih besar adalah berdosa di hadapan Allah. Karena itu, Daud mengatakan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Sehingga yang mampu mengampuni dan menyelesaikan dosa-dosa kita adalah Allah itu sendiri. Karena itu Nabi Nathan, sebagai Nabi Allah, berkata, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Karena kita tahu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, upah dosa adalah maut. Karena dosa maka kita akan mengalami kematian. Karena dosa maka kita akan mendapatkan segala musibah dalam kehidupan kita. Baik itu sakit penyakit, baik itu kelumpuhan, baik itu kecacatan, dan lain sebagainya. Itu menjadi resiko kita ketika kita sudah masuk ke dalam keberdosaan. Tetapi Allah mau memperlihatkan kasih setianya, di mana ketika kita mau datang dan mau jujur akan dosa-dosa kita, kita mau menyesali segala perbuatan kita, dan kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, maka pengampunan itu terbuka, sehingga kita dijauhkan dari segala dosa-dosa kita. Karena itu, sesalilah segala dosa-dosa kita, maka raihlah keselamatan melalui
pengampunan dosa. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah memperhitungkan dosa-dosa kami ketika kami mau datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Berkatilah aktivitas kami, berkatilah kehidupan kami, berkatilah keluarga kami, agar apa yang kami hidupi di dalam hidup kami itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan dan kasih setia-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.